Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan Akuo. Dalam BAP, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan Akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan, karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati, tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan Akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan Akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan Akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan Akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan Akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan Akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan Akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan Akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan,
suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia cetakan pertama edisi ketiga Depok 2017 halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akuo penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akuo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cemat, jelas dan lengkap sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4.
menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidaknya tidak dapat diterima, yang menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila yang terhormat majelis hakim berpandangan lain, maka kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini terkait dengan persidangan perkara yang lain yang masih terkait dengan ini, ya. Betul. Itu di hari Rabu sudah ada majelis yang menetapkan, ya, biar ini tidak terjadi tumpang tindih, ya, di hari pemeriksaan dalam perkara ini dengan perkara yang lain. Waktunya aja yang apa ya. Kalau untuk apa ini kan nggak lama juga sama seperti ini. Mungkin kalau hari Rabu tanggal 2 majelis kan hanya menanggapi aja, menyampaikan tanggapan aja, mungkin nggak terlalu lama. Kalau diperkenankan majelis. Sebentar. Baik, setelah bermusyawarah ya, dengan menyesuaikan waktu persidangan anggota kami ya, untuk persidangan yang lain, ketepatan beliau juga menjadi hakim untuk Tipikor di Jakarta Pusat. Kita bisa beralih ke hari lain selain dari hari Jumat atau yang diminta saudara minta di hari Rabu, tapi kita akan lari ke hari Selasa. Bukan Rabu, di hari Selasanya. Tanggal 1. Selasa tanggal berapa? 1 November. Siap. Bisa? Siap. Ya ada. Begitu ya. Untuk pendapat penuntut umum kita akan buka persidangan di tanggal 1 November, hari Selasa 1 November 2022. Sebentar. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum ditutup? Sementara cukup. Cukup dari penasihat hukum terdakwa? Kalau boleh izin, jamnya jam berapa? Kami tadi sudah tetapkan, sebenarnya pada minggu yang lalu kita tetapkan jam 9 ya, tapi karena tadi ada upacara ya, jadi agak molor, kita tetap di jam 9 saja. Siap majelis. Gitu ya? Siap. Cukup? Baik, sidang dinyatakan ditutup.